Informasi lainnya datang dari anggota DPR fraksi Partai Amanat Nasional Edi Suparno yang menyatakan fraksinya tidak menyetujui anggaran untuk mengganti gorden rumah anggota dewan yang mencapai 48,7 miliar rupiah. Apalagi penggantian dilakukan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat akibat pandemi. Menurut Edi, penggantian gorden di rumah jabatan anggota DPR bukan hal yang esensial. Anggota DPR dari fraksi Partai Amanat Nasional ini menilai sebaiknya anggaran untuk ganti gorden bisa dialokasikan untuk hal yang lebih penting. Horden itu merupakan hal yang penting tetapi tidak esensial ya, dalam artian bahwa dengan tidak mengganti horden dan banyak di antara rekan-rekan sesama anggota DPR juga sepakat bahwa itu tidak perlu dilaksanakan segera ya, karena ya yang sekarang saja sudah memadai. Kalaupun kondisinya kurang baik, saya kira kita bisa tinggal dengan nyaman dengan kondisi horden yang ada ya, mengingat banyak saudara-saudara kita yang jangankan horden ya, mungkin atap di atas rumahnya saja nggak ada gitu. Jadi saya kira kita semua sepakat dan banyak teman-teman kita di DPR sepakat agar itu ditunda saja, dananya dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya lebih urgent. DPR lagi-lagi jadi sorotan setelah Lembaga Perwakilan Rakyat ini menganggarkan hampir 60 miliar rupiah untuk pengaspalan di kawasan kompleks gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat dan penggantian gorden rumah dinas anggota dewan. Menurut pimpinan DPR, pengaspalan di kompleks parlemen perlu dilakukan terkait forum G20 pada Juli 2022 mendatang. Sedangkan untuk penggantian gorden di rumah dinas anggota DPR dengan alasan sudah tidak diganti sejak tahun 2015. Dalam situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP, tercatat Sekretariat Jenderal DPR pada bulan Maret 2022 mengajukan anggaran sebesar 11 miliar rupiah untuk pengaspalan kompleks gedung DPR. Anggaran ini diambil dari APBN. Sedangkan untuk pengadaan gorden rumah dinas anggota dewan, anggaran diajukan pada Februari 2022 sebesar 48,745 miliar rupiah. Pengadaan gorden ini untuk 505 rumah dinas anggota DPR. Sehingga jika dihitung rata-rata, anggaran gorden masing-masing rumah sekitar 90 juta rupiah. Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut wacana penggantian gorden setelah banyak keluhan dari anggota dewan karena gordennya sudah tidak layak. Yang Anda sampaikan itu 48 miliar sekian itu pagu. HPS kami berdasarkan kajian dari konsultan adalah sebesar 45.767 juta. Jadi itu yang menjadikan HPS-nya. Yang bisa di-cover dari anggaran ini hanya 505 rumah. Jadi rata-rata setiap rumah itu sekitar 80 jutaan. Dalam program Sapa Indonesia Malam, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra, Misbah Hasan, menyebut anggaran 60 miliar rupiah untuk pengaspalan dan gorden rumah jabatan anggota dewan adalah pemborosan. Bisa masuk kategori pemborosan anggaran ya. Karena, pemborosan? Betul. Di mana Anda bisa mengatakan pemborosan? Apakah ini sesuai dengan harganya atau memang ini terlalu tinggi harganya, nggak wajar? Sebenarnya lebih ke kebutuhan ya, dan bagaimana mekanisme prioritas penggunaan APBN kita. Agar tidak membebani anggaran negara, seharusnya itu bisa di-cover oleh gaji maupun tunjangan anggota dewan masing-masing. Kalau kemudian sudah dianggarkan dan dianggap tidak pas, apa yang bisa dilakukan oleh publik? Ya, yang pertama kita akan menuntut anggaran tersebut dibatalkan dulu. Jadi setelah dibatalkan kemudian direalokasi untuk misalnya kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang lain ya. Kini, pengajuan anggaran hingga ke proses lelang di LKPP sedang berlangsung. Setelah itu, Kementerian Keuangan nantinya mengeluarkan dana yang diajukan Sekretariat Jenderal DPR untuk membelanjakan kebutuhan pengerjaan aspal kompleks DPR serta penggantian gorden rumah anggota DPR. Tim Liputan Kompas TV.